kau pegang piala ngapain? Sambil nyanyi bawa piala. Juara bola atau juara apa? Nggak perlu cari ini validasi kalau kamu juara satu, nggak perlu sayang. Cuma agak rada-rada apa ya? Aneh. Masih anak titik kayak gitu, dipujat-pujat dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Waras kan jadi manusia kan? Waras dong. Ketegangan yang sempat mereda kini kembali memanas. Nama Dewi Persik dan Ati Kodong lagi-lagi berseliweran dalam satu frame kontroversi yang sama. Dan kali ini pemicunya adalah Tasya. Momen Tasya bernyanyi sambil membawa piala yang sebelumnya sudah membuat netizen terbelah, kini berubah menjadi bara baru setelah Ati Kodong diduga mengejek aksi tersebut. Ejekan itu dinilai keterlaluan oleh banyak pihak karena menyentuh bukan hanya soal penampilan, tapi juga harga diri seorang juara. Di titik inilah, Dewi Persik yang dikenal vokal dan keras soal keadilan disebut mulai geram. Menurut sumber yang beredar di media sosial, Dewi tidak terima Tasya terus dijadikan bahan olokan, apalagi ketika Tasya hanya merayakan kemenangan secara sah. Bagi Dewi, membawa piala bukanlah tindakan pamer yang patut dicemooh. Itu simbol legal, simbol resmi, simbol validasi. Dan ketika simbol itu diejek, seolah kemenangan Tasya kembali dipatahkan lewat mulut orang lain. Inilah yang membuat konflik dua tokoh ini berubah dari sekedar komentar biasa menjadi pertarungan wacana. Apakah juara boleh bangga atau harus diam agar tidak memicu iri? Dan apakah menghina simbol kemenangan bisa dianggap kritik atau justru sudah masuk kategori merendahkan pribadi? Akar masalahnya sebenarnya sederhana. Tasya membawa piala saat bernyanyi. Lalu muncul komentar-komentar sinis yang menuduh itu haus pengakuan atau pamer. Namun ketika Ati Kodong ikut menggiring opini dengan nada mengejek, respons publik berubah jauh lebih tajam. Banyak netizen menilai kritik boleh, tapi ejekan yang berulang dan melecehkan adalah hal berbeda. Karena pada akhirnya, Tasya adalah juara resmi. Piala itu sah, dan kemenangan itu diakui sistem kompetisi. Dewi Persik kemudian muncul dalam pusaran ini sebagai sosok yang dianggap membela hak juara untuk bangga. Dewi menilai piala bukan sekedar benda, tetapi cap resmi yang tidak bisa dibantah. Maka membawa piala bukan tindakan berlebihan, melainkan cara paling elegan untuk menjawab narasi lama, Tasya bukan juara DA7, hanya juara virtual gift. Dewi seolah mengingatkan, kalau sistem menentukan juara lewat virtual gift dan sudah disahkan, maka piala adalah bukti final. Jadi, apa yang salah dari menunjukkan bukti itu? Dari sini panggung komentar berubah jadi medan perang. Satu pihak bilang Tasya pamer, pihak lain bilang Tasya hanya menampilkan fakta. Dan ketika nama Dewi Persik masuk, tensi naik 2 kali lipat. Dewi Persik dikenal bukan tipe yang diam saat merasa ada ketidakadilan. Dalam berbagai kesempatan, ia sering tampil sebagai sosok yang frontal membela prinsipnya. Maka saat ia menilai Ati Kodong sudah kelewat batas mengejek Tasya, ia disebut tidak lagi menahan diri. Menurut narasi yang beredar, Dewi menegaskan bahwa membawa piala adalah hal wajar karena itu bentuk validasi bahwa Tasya adalah pemenang yang sah. Poin Dewi jelas, piala adalah bukti kemenangan sesungguhnya, bukan sekadar angka virtual gift yang diperdebatkan netizen. Ia menempatkan piala sebagai simbol resmi yang menutup debat. Dan bagi Dewi, mengejek simbol itu berarti merendahkan kerja keras pemenang. Jika seseorang tidak suka sistem kompetisi, kritiklah sistemnya, bukan juaranya. Ini yang menjadi inti pembelaan Dewi. Ia juga disebut menyesalkan mengapa sosok-sosok tertentu justru sibuk memburu kesalahan kecil, alih-alih memberi ruang pada seorang juara untuk menikmati hasilnya. Dewi Persik seperti sedang mengirim pesan ke publik, jangan membunuh mental pemenang hanya karena kalian tidak puas dengan mekanisme kompetisi. Karena di industri hiburan, kemenangan sering bukan akhir, justru awal ujian baru. Di sisi lain, Ati Kodong punya gaya khas yang sering memancing reaksi. Tajam, belak-belakan, dan kadang dianggap melewati batas. Dalam isu ini, banyak netizen menilai Ati bukan sekadar mengkritik tindakan Tasya, tapi sudah masuk ranah mengejek. Bagi publik, bedanya sangat jelas. Kritik berbicara soal tindakan, ejekan menyerang martabat. Jika Ati menyebut Tasya haus pengakuan atau menertawakan gaya Tasya membawa piala, itu bukan lagi penilaian seni, melainkan penilaian moral. Dan ketika moral seseorang diserang, fanbase akan bergerak. Itulah yang terjadi.
Penggemar Tasya langsung bereaksi, dan Dewi Persik pun disebut tidak terima. Dalam kacamata infotainment, konflik ini menjadi menarik karena memperlihatkan bagaimana satu momen kecil, piala di tangan Tasya, bisa memicu domino besar, debat sistem, perpecahan fans, dan bentrokan figur publik. Pertanyaannya kini, apakah Ati Kodong benar-benar bermaksud kritik, atau justru sedang memanfaatkan kontroversi untuk menaikkan sorotan? Karena di dunia hiburan, kadang kontroversi adalah cara tercepat untuk tetap relevan. Setelah Dewi Persik angkat bicara, isu ini tidak lagi sekadar tentang Tasya. Ini berubah menjadi debat besar tentang definisi juara. Kubu pertama percaya bahwa juara sejati harus ditentukan oleh kualitas vokal, bukan kekuatan fanbase. Mereka menilai virtual gift menggeser esensi kompetisi. Kubu kedua mengatakan, aturan sudah jelas. Siapa yang unggul gift, dialah juara. Dan Tasya menang sah. Dewi Persik berdiri lebih dekat pada kubu kedua, tapi dengan penekanan penting. Piala adalah validasi final. Jadi menghina piala sama dengan menghina hasil resmi. Dalam perdebatan ini, Ati Kodong dianggap mewakili kubu yang skeptis terhadap kemenangan berbasis gift. Namun masalahnya, skeptis boleh, merendahkan tidak boleh. Dan di titik inilah benturan terjadi. Dewi Persik ingin mengingatkan publik bahwa kompetisi punya aturan dan setiap peserta bermain di aturan yang sama. Maka kalau Tasya menang, yang harus diterima bukan hanya angka, tetapi juga simbol resmi, piala. Perdebatan semakin panas karena masyarakat Indonesia sangat sensitif terhadap kata adil. Dan isu ini menyentuh itu, keadilan sistem dan keadilan sosial. Menariknya, piala yang seharusnya jadi simbol kebahagiaan, justru menjadi benda yang memicu kemarahan. Kenapa? Karena piala mengunci sejarah. Opini bisa dibentuk, tapi piala adalah bukti yang tidak bisa dilawan. Ketika netizen berkata Tasya hanya juara virtual gift, piala menjawab, Tasya adalah juara resmi. Maka orang yang belum ikhlas merasa piala itu seperti tamparan. Disinilah Dewi Persik melihat piala sebagai alat pembelaan diri yang elegan. Tasya tidak membalas komentar, tidak menyerang siapapun, ia hanya membawa piala. Tapi justru itu yang membuat sebagian orang semakin panas. Karena simbol lebih kuat daripada debat. Maka ketika Ati Kodong mengejek piala itu, Dewi merasa ada yang salah. Karena bukan lagi soal suka atau tidak suka, tapi soal menghina fakta. Piala bukan klaim Tasya, piala adalah pengakuan kompetisi. Itulah mengapa Dewi menilai wajar Tasya membawa piala, untuk menutup mulut narasi yang terus merendahkan. Bukan untuk pamer, melainkan untuk menegaskan, aku sah. Ketika dua figur publik besar beradu pendapat, yang paling rentan sebenarnya bukan mereka. Yang rentan adalah objek yang dibahas, Tasya. Karena setiap kali kontroversi muncul, Tasya akan kembali jadi bahan. Fanbase yang awalnya hanya merayakan kemenangan, kini berubah menjadi pasukan yang harus membela. Ini bisa menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, Tasya semakin viral, semakin dibicarakan, dan posisi industrinya makin kuat. Tapi di sisi lain, beban psikologis untuk Tasya meningkat. Ia menang, tapi terus diperdebatkan. Maka Dewi Persik menilai penting untuk menghentikan ejekan sejak awal. Karena jika dibiarkan, mental pemenang bisa hancur sebelum ia sempat memulai karier profesionalnya. Dewi Persik seperti menempatkan dirinya sebagai tameng. Kalau mau debat, debatlah dengan aturan, bukan dengan hinaan. Dan inilah yang membuat publik semakin tertarik. Dewi Persik bukan hanya membela Tasya, tapi juga membela konsep hak pemenang untuk bahagia. Sementara Ati Kodong, jika terus melanjutkan nada ejekan, berisiko dianggap memperkeruh suasana. Dalam pola infotainment Indonesia, konflik semacam ini jarang berhenti dalam satu malam. Biasanya akan muncul episode lanjutan, klarifikasi, sindiran balasan, reaksi fans, potongan video viral, dan komentar-komentar yang makin liar. Jika Dewi Persik dan Ati Kodong terus bertukar narasi, isu piala Tasya bisa berubah menjadi serial drama panjang. Dan itu berbahaya, karena fokus publik bergeser dari karya Tasya ke kontroversi seputar dirinya. Dewi Persik tampaknya sadar akan risiko ini, maka ia memilih memberi garis tegas. Piala adalah validasi, jangan direndahkan. Itu cara Dewi menutup perdebatan dengan simbol. Tapi apakah Ati Kodong akan menerima atau malah membalas? Inilah yang membuat publik menunggu. Karena konflik yang tidak selesai akan terus memancing traffic.
Dan di era digital, traffic sering dianggap lebih penting daripada ketenangan. Maka jika ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin pihak lain ikut masuk, memperbesar perdebatan, dan akhirnya membuat Tasya makin terjepit di tengah. Padahal yang seharusnya terjadi setelah juara adalah selebrasi, bukan perlawanan sosial. Ada pelajaran besar dari konflik ini. Dalam dunia hiburan, sistem kompetisi boleh dikritik. Orang boleh tidak setuju dengan mekanisme virtual gift. Tapi satu hal yang tidak boleh dilanggar adalah martabat manusia. Mengolok-olok pemenang, menghina simbol kemenangan, atau menertawakan perjuangan orang lain hanya akan menciptakan budaya toksik. Dewi Persik melihat itu dan bersikap keras. Ia ingin mengingatkan bahwa Tasya tetap punya hak untuk bangga, karena ia menang sah. Dan piala itu bukan sekedar benda, itu simbol perjuangan. Jika Ati Kodong ingin memberi kritik, ia bisa memberi kritik yang elegan tanpa mengejek. Karena publik Indonesia sebenarnya mampu menerima kritik yang berbobot. Yang mereka sulit terima adalah merendahkan. Maka konflik Dewi versus Ati Kodong bukan sekedar drama. Ini adalah gambaran bagaimana masyarakat menilai kemenangan di era digital. Dan Tasya berada tepat di tengah perubahan itu. Pada akhirnya Dewi Persik menempatkan piala sebagai jawaban final. Ia tidak ingin kemenangan Tasya terus dibonsai oleh kata-kata sinis. Ia ingin publik melihat realitas. Tasya juara, piala sudah di tangan, dan itu resmi. Mau disebut juara virtual gift atau apapun, piala tetap bicara. Dan ketika Ati Kodong mengejek, Dewi menilai itu bukan lagi humor, tapi sudah mengarah ke merendahkan. Konflik ini mungkin belum selesai, namun satu hal sudah jelas. Tasya tidak lagi sendirian. Ada figur besar yang berdiri sebagai pembela, dan itu memberi kekuatan baru pada narasi Tasya sebagai juara sah. Pertanyaan besar tinggal satu. Apakah Ati Kodong akan meredahkan nada atau justru membalas dengan kontroversi lanjutan? Kalau konflik ini berlanjut, publik akan menyaksikan bukan hanya perdebatan dua tokoh, tapi pertarungan definisi juara di era digital. Dan yang paling penting, apakah masyarakat akan memilih budaya apresiasi atau terus memelihara budaya merendahkan?